saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapakah kita ini di mata Tuhan? Kita ini cukup amat dan sangat, bahkan amat sangat berharga, sehingga Tuhan menjadikan kita biji matanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan dengar firman Tuhan dengan tema bergantung pada Tuhan. Saudaraku, kita akan bacakan firman ini bersama-sama yang terambil dari Kejadian 14 ayat 20 sampai dengan 24. Kejadian 14 ayat 20 sampai dengan 24. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku jangan sekali-sekali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berbicara tentang Abram yang pada saat itu bertemu dengan Melkisedek. Dikatakan, kita kalau kembali ke ayat sebelumnya, dikatakan di ayat 17, setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Sawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Jadi Melkisedek ini seorang imam Allah yang maha tinggi. Maka tadi dikatakan di firman Tuhan ini di ayat 20, dikatakan bahwa dikatakan oleh Melkisedek, terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Jadi ketika Abram diberkati ketika pertemuannya dengan Melkisedek ini, dia mendapat berkat-berkat yang luar biasa, di mana dikatakan setelah dia mengalahkan para raja-raja dan dia mendapatkan berkat dari Melkisedek Raja Salem yang memberikan roti dan anggur. Lalu ia memberkati Abram. Setelah dia memberikan roti dan anggur, dia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi. Dan pada saat itu Abram diberkati dengan luar biasa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abram, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Abram melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah bergantung pada Tuhan. Apa arti bergantung? Bergantung berarti berpegang supaya tidak jatuh. Ada pegangan karena kita punya sesuatu yang bisa kita harapkan untuk membuat kita aman, nyaman, dan tidak terganggu. Ada tempat bergantung. Nah, ini Abraham bergantung kepada Tuhan. Dia percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia percaya bahwa pengharapannya kalau ditujukan kepada Tuhan, dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang dia pikirkan. Dia percaya kalau keadaannya yang sekarang bisa berubah dengan mujizat Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan janji-janji berkat Tuhan, hidupnya akan diubahkan. Jadi ini Abram bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Abram diberkati karena dia bergantung kepada Tuhan. Bukti bergantungnya Abram pada Tuhan tadi dikatakan di ayat 20 tadi. Di ayat 20, dia memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Jadi semua berkat yang diberikan itu dia sisihkan 1/10. Ini kalau diistilahkan dengan istilah kita sehari-hari, para anak-anak Tuhan, ini disebut perpuluhan. 1/10 dari berkat Tuhan disisihkan oleh
Abraham, dia memberi perpuluhan, pertanda bahwa dia bergantung kepada Tuhan, menomor satukan Tuhan. Dia kembalikan 1/10-nya, memberi buat Tuhan, dan sisanya dia nikmati. Perpuluhan sebenarnya bukanlah memberi, hanya sering diistilahkan memberi perpuluhan. Karena perpuluhan itu bukan istilah sebenarnya memberi, tapi mengembalikan. Karena dari 100% milik Tuhan yang kita terima, 10% milik Tuhan, 90% siap untuk kita nikmati. Seperti dikatakan di Maliaki 3 ayat 8-10. Engkau menipu aku, terkutuklah engkau, dikatakan Tuhan. Mengapa? Karena engkau menipu aku. Engkau tidak mengembalikan perpuluhan. Dikatakan di ayat 10 dari Maliaki 3 itu, bawalah ke rumah perbendaharaan persembahan persepuluhan. Artinya 1/10 dari berkat Tuhan yang Tuhan beri, bawa ke rumah Tuhan. Ajaran yang menentang perpuluhan adalah ajaran yang sesat. Sebab dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman Tuhan. Sekalipun mungkin ada yang mengatakan, oh, Perjanjian Lama saja yang membicarakan tentang perpuluhan. Kalau itu yang menjadi alasannya, saudaraku yang dikasih Tuhan, bukankah Perjanjian Lama juga firman Tuhan? Bukankah kita sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, kita harus taat dan setia melakukan firman Tuhan? Perjanjian Lama adalah firman Tuhan, Perjanjian Baru adalah firman Tuhan. Jadi berarti kalau ada ajaran yang mengatakan tidak perlu mengembalikan perpuluhan, itu ajaran tersesat, mengajar kita untuk tidak melakukan firman Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau ada ajaran yang mengatakan tidak perlu mengembalikan perpuluhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan alasan mengatakan bahwa perpuluhan itu hanya ada di Perjanjian Lama, itu salah besar. Di Perjanjian Baru bahkan lebih luar biasa tuntutannya. Karena di Perjanjian Baru dikatakan kepada seorang kaya, jual hartamu, berikan kepada fakir miskin, berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi berarti saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau di Perjanjian Lama hanya Tuhan katakan 10%, di Perjanjian Baru Tuhan katakan 100% hartamu berikan untuk Tuhan. Apakah kita siap, saudaraku yang dikasih Tuhan? Kalau hanya untuk 10% saja kita tidak siap, bagaimana mungkin kita siap memberikan 100%? Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau mau taat dan setia melakukan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Salah satunya di sana adalah taat mengembalikan perpuluhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau di luar sana sekarang ini marak ajaran yang mengatakan tidak perlu mengembalikan perpuluhan, itu adalah ajaran yang menyesatkan. Ikutlah ajaran Kristus, ikutlah ajaran yang mengatakan taat dan setia melakukan firman Tuhan. Jika engkau percaya dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman Tuhan, lakukan. Salah satunya adalah mengembalikan perpuluhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa kita mengembalikan perpuluhan? Itu pertanda bahwa kita bergantung kepada Tuhan. Kita tahu kalau ketika kita mengembalikan 10%, kita tidak akan jatuh miskin, karena kita bergantung kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Abraham. Dia bergantung kepada Tuhan, dia kembalikan 10%. Dan yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, Abraham tidak kompromi dengan dunia. Dia tidak mengambil apa-apa dari dunia. Dikatakan di ayat 23 tadi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasih pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, Abraham ini luar biasa, tidak kompromi. Dia tidak mau nanti kalau dia bawa sesuatu, nanti dikatakan, oh, Abraham berhasil sukses karena aku. Dia tidak mau mengandalkan siapapun, tidak mau mengandalkan manusia. Sekalipun dia punya hak atas harta benda itu, tapi satu pun tidak diambil, bahkan tali kasut pun tidak diambil. Dia melangkah dengan iman untuk meraih janji berkat Tuhan yang sudah ada di depan matanya, tanpa membawa berkas-berkasnya, tanpa membawa satu tali kasut pun. Artinya satu baju saja, sehelai baju dia tidak bawa. Dia hanya membawa nama Kristus, berjalan melangkah untuk meraih masa depan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, tandanya Abraham bergantung dengan Tuhan. Satu, dia mengembalikan 1/10 dari berkat yang Tuhan beri. Itu pertanda dia tahu
Dia tidak akan jatuh miskin hanya karena memberikan 1/10, mengembalikan 1/10 bagi Tuhan. Dan yang kedua, tandanya Abraham bergantung kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan apa-apa dari manusia. Apapun yang dia dapat dia tidak andalkan. Hartanya dia tidak andalkan. Ketika Tuhan pun mengatakan dia tinggalkan Ur Kasdim, dia katakan, aku akan kemana Tuhan? Tuhan berkata, jalan saja. Dia jalan. Dia tidak mengandalkan pemikirannya, tidak mengandalkan logikanya. Dia berjalan dengan iman, melangkah di dalam Tuhan, sehingga dia meraih berkat Tuhan. Bukankah Abraham adalah seorang yang kaya, yang tidak ada tandingannya bahkan sampai sekarang, karena bergantung kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah tandanya bahwa Abraham bergantung kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dia selalu jadi berkat bagi orang lain. Dikatakan di Galatia 3:13-14, oleh iman maka janji berkat Tuhan akan kita terima. Jadi bukan karena kekuatan kita, bukan karena bantuan orang lain, bukan karena warisan orang tua, atau mungkin bukan karena kolega-kolega kita yang banyak maka kita akan berhasil. Tapi kalau dengan iman, oleh iman maka janji berkat akan kita terima. Bukankah Bapak kita, yaitu Bapak orang percaya, Abraham, melakukan hal yang sama? Oleh iman maka dia diberkati Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, katakan kepada Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Dan kenapa engkau bisa-bisanya Tuhan menjadikan aku biji matamu? Padahal begitu banyak kelemahan kekuranganku, tapi engkau jadikan aku biji matamu. Oleh sebab aku menyadari aku adalah biji matamu, maka aku akan bergantung sepenuhnya kepada engkau. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin keadaan ekonomi keuanganmu terganggu, tapi tidak itu menjadi alasanmu untuk tidak mengembalikan perpuluhan. Kembalikan 1/10 dari berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada engkau, supaya 1/10 berkat Tuhan yang ada di kantongmu, di dompetmu itu tidak meracuni berkat yang 90%. Kembalikan milik Tuhan, perpuluhan. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, percayalah Tuhan mengatakan, tingkap-tingkap surga akan terbuka memberkati engkau. Jadi berapapun penghasilanmu, sekalipun engkau mengatakan engkau sekarang tidak menerima gaji penuh, tetapi di dalam berkat yang Tuhan kasih itu ada 10% milik Tuhan, kembalikan bagi Tuhan. Itu tandanya engkau bergantung kepada Tuhan. Kau percaya dengan keuanganmu yang minim, Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan cukupkan. Dan bahkan lihatlah mujizat yang Tuhan adakan. Ketika engkau mengembalikan milik Tuhan perpuluhan, maka tingkap-tingkap surga akan terbuka memberkati engkau. Dan jangan kompromi dengan dunia. Artinya jangan berpengharapan kepada dunia, jangan berpengharapan kepada manusia. Bergantunglah kepada Tuhan. Percaya segala sesuatu Tuhan akan buat indah pada waktunya. Mujizatnya pasti nyata. Dia akan memberikan lebih dari yang kau pikirkan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, mulai sekarang aku mau taat dan setia melakukan firman-Mu. Sebagai pertanda aku bergantung kepada Engkau, karena Engkau sudah menjadikan aku biji mata-Mu. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.